Hai kawan Belitung.com, masih dalam nuansa bulan Ramadan nih. Gimana kabarnya? Dan bagi yang menjalani ibadah puasa, semoga puasanya lancar ya sampai hari ini. Dan pada hari ini perkenalkan saya Maritza. Kita sedang berada dalam acara Ngelakar Podcast oleh Belitung.com. Mungkin ada yang penasaran nih, Ngelakar Podcast itu apa sih? Nah, Ngelakar Podcast itu dimana kita akan membicarakan tentang daily life, working life yang sedang hangat dan tentunya dengan narasumber yang menarik di setiap episodenya. Dan untuk episode kali ini adalah tentang pengalaman penyintas COVID-19. Dan kebetulan ini adalah episode perdana kita. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ramai ya krunya, kita 15 orang. Dan langsung saja kita panggil bintang tamu kita pada hari ini, Galuh Ajeng Presti. Halo. Halo Kak. Halo Risa. Makasih loh udah diundang ke sini. Iya, makasih juga udah menyempatin waktunya. Iya. Dan saya perkenalkan, Kak Galuh Ajeng Presti ini merupakan dokter di Puskesmas Tanjung Binga dan sekaligus menjadi salah satu penyintas COVID-19. Nah, dan sudah dinyatakan negatif atau sembuh beberapa waktu lalu ya Kak ya? Iya. Nah, ini dari mulai dinyatakan negatif sampai hari ini itu udah berapa lama Kak? Itu udah kurang lebih 2 mingguan sih. Udah mulai kerja lagi, udah mulai aktivitas biasa, udah mulai berkumpul sama suami, sama keluarga, sama anak gitu. Oh, itu berapa hari? Udah 2 minggu ini. 2 minggu ya, 2 minggu. Nah, kalau misal secara medisnya nih Kak, kita boleh bisa beraktivitas normal setelah terpapar COVID tuh ya kan, sembuh negatif. Itu berapa hari sih Kak secara medisnya yang boleh? Nah gini, saat kita terpapar COVID, kadang kan kita nggak tahu ya kalau kita habis terpapar gitu. Kalau saya kemarin kebetulan karena saya habis observasi pasien yang COVID, yang positif, yang terkonfirmasi COVID, jadi saya ada awareness-nya. Jadi saya langsung pakai masker, jaga jarak sama suami, sama anak juga benar-benar pakai masker, dan saya mulai mengisolasi diri sendiri gitu. Nah kalau orang lain yang nggak tahu gitu kontak sama orang yang positif, dia sebaiknya langsung periksa di saat ada gejala gitu. Nah, untuk yang ini kan Kakak pertama kali tahu ngerasa awareness itu di saat Kakak interaksi sama pasien COVID itu kan ya Kak. Nah, itu pas Kakak ngerasa udah mulai harus swab nih, itu gimana sih Kak tanda-tandanya itu pas Kakak ngerasa kayak saya harus swab kayak gitu? Itu nggak ada tanda-tanda sama sekali. Itu tergantung kita sendiri gimana. Kalau saya sadar penuh. Saya kan beresiko ya, pekerjaannya beresiko tinggi, karena kebetulan kontak juga yang terkonfirm kemarin. Jadi sekitar 2 hari atau 3 hari saya cek walaupun tanpa gejala, inisiatif gitu, cek sendiri, dan ternyata emang positif. Jadi kesadaran sendiri gitu ya. Soalnya berpengaruh buat lingkungan juga ya Kak ya. Iya, takut menularkan kan kita. Iya, nah itu pertama kali tuh pas Kakak dinyatakan positif itu gimana sih Kak perasaan Kakak gitu pas tahu? Dari awal dinyatakan positif, saya sih pertamanya udah menyiapkan ya dari awal, karena di saat kita udah tahu pasien, di saat aku udah tahu itu positif gitu, saya udah menyiapkan mental dari awal gitu. Harus siap-siap nih kalau misalnya aku ikut positif. Itu yang pertama. Mungkin beda-beda ya tiap orang, karena beda pekerjaan, beda resiko, beda penerimaan juga. Jadi kemarin pas dinyatakan positif sama suami juga langsung telepon, aku positif gitu. Langsung panik pasti ada karena ada anak, ada keluarga, ada pekerjaan yang waktu itu lagi sibuk-sibuknya banget. Jadi pertama panik yang pasti dirasakan ya. Kedua, cukup bingung gimana caranya ngatur semuanya
bisa apa enggak pekerjaan ke handle, bisa apa enggak anak diurus sama orang lain Iya. gitu. Nah itu sih, panik dan bingung. Tadi kan kakak udah bilang pas di saat kakak tahu kakak terpapar COVID-19 itu kakak bingung kan, nanti anaknya gimana, terus nanti keluarga sama kerjaan kakak juga gimana kan ya. Nah itu apa sih kak yang kakak lakuin di saat kakak terpapar itu? Pertama kali yang kakak lakuin apa sih? Yang aku lakuin ya pasti isolasi ya. Langsung kontak semua keluarga, maksudnya orang terdekat, keluarga terdekat, suami, terus mertua, kemudian orang tua, dan langsung kasih tahu semua orang yang pernah kontak sama aku kemarin terakhir, 3 hari terakhir, siapa yang pernah kontak. Jadi aku minta untuk mereka swab. Tes juga kayak gitu. Jadi Gitu. jadi kayak langsung kontak orang-orang sekitar itu ya kak. Iya. 3 hari, harus 3 hari. Sebenarnya sih kontak dalam waktu seminggu terakhir, tapi karena kemarin itu aku yakin kalau aku terpaparnya dari pasien yang 3 hari yang lalu, jadi kita mundur 3 hari ke belakang, siapa aja yang terpapar pasien, siapa aja yang terpapar aku dalam waktu 3 hari itu gitu. Itu sebenarnya sih dalam waktu 1 minggu terakhir. 1 minggu sebenarnya idealnya. ya, Kak. Gitu. Terus gini kak, mau tahu nih prosedur isolasi mandirinya kakak tuh bisa kakak ceritain nggak seperti apa sih? Boleh. Ini agak drama sih sebenarnya. Setiap isolasi mandiri tuh pasti drama ya. Maksudnya harus sendiri gitu. Kalau kenanya sekeluarga rame-rame bukan enak sih, tapi maksudnya ada temennya, ada temen untuk jemur bareng-bareng, kena sinar matahari bareng-bareng, minum obatnya juga sama-sama saling menguatkan, ayo semangat gitu. Kalau sendiri tuh rasanya yang pertama apa ya, sedih juga, terus ngelihat obat banyak banget gitu, terus nggak enak loh rasanya kalau isolasi sendiri jauh dari keluarga sendiri gitu. Kalau untuk makan kak, makannya Untuk makan ada suami yang antar, ada teman-teman yang antar, iya. Kebetulan isolasi di daerah Tanjung Binga juga, di rumah mertua. Jadi enak sih suasananya waktu itu di tepi pantai, cuman gimana ya, dalam kondisi COVID, jujur mental agak drop waktu itu. Jadi indah-indahnya pantai tetap masih merasa drop gitu. Cuman itu 1-2 hari aja, masih dalam fase kaget denial. Nah, dalam fase agak sulit lah menerima setelah positif gitu. Setelah 2-3 hari baru ya udah mulai menerima, mulai ikhlas gitu dengan kondisi sekarang. Ya udah, aku harus bangkit nih, aku harus sembuh, aku harus semangat, karena emang disemangatin terus kan juga sama orang-orang. Jadi punya support system nih, dari mana Iya, kak? banget. Support systemnya dari mana aja? Dari keluarga pasti, terus dari teman-teman puskesmas, karena emang lokasinya di puskesmas Tanjung Binga kan, dekat daerah situ. Jadi setiap pagi tiba-tiba udah diantar bubur, tiba-tiba udah diantar roti, malam udah diantar apa gitu, banyak sampai susah makannya sama ya macam-macam lah yang diantar. Jadi sekarang tuh kayak udah beda gitu ya kak. Kayak dulu pas kita terpapar COVID tuh kayak mindset orang tuh gimana gitu kan. Kalau sekarang udah saling support, saling bantu gitu ya kak ya. Iya ya, baiknya gitu. Cuman kemarin habis ngobrol juga sama orang-orang, ternyata nggak semuanya kayak gitu. Masih jadi. Masih banyak stigma negatif juga tentang pasien COVID. Jadi walaupun udah isolasi 14 hari, isolasi 10 hari, itu tetap dijauhin sama tetangga-tetangga. Masih ada yang ngejauhin kayak gitu. Sama teman-teman kantor. Tapi di luar itu tetap masih ada yang support sih kak. Itu yang pentingnya. Kayak motivasi diri buat cepat pulih, cepat sembuh kayak gitu kan. Nah, terus sama ini kak, spesifik aja nih treatment dari pagi, kayak misal pagi kakak jemur atau minum obat atau apa gitu, treatment dari pagi sampai malam itu gimana sih kak? Kan bosen banget pasti ya. Bosen banget sih. Obatnya juga banyak banget sih. Nah, gitu. Sebenarnya untuk pengobatan yang spesifik gitu ya, untuk membunuh si virus COVID itu belum ada sampai sekarang.
Nah, itu yang nakutin ya, Kak. Benar-benar belum ada, namanya virus kan, susah. Kalau virus itu yang harus dikuatin kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi dari pertama yang harus diatur tuh mindset sih, mindset kita. Terus yang kedua multivitamin, suplemen gitu. Yang ketiga makanan-makanan. Jadi makanan harus bergizi. Kemudian yang keempat istirahat yang cukup gitu. Jadi dalam fase kemarin 1 sampai 10 hari isolasi, awalnya yakin kan kayaknya bakal isolasi 10 hari aja nih karena aku nggak punya gejala. Ternyata di saat aku makannya berantakan, makannya nggak bergizi, di situ aku ngedrop. Walaupun aku minum vitamin dan lain-lain. Ngedrop Jadi itu gimana, Kak? jadi ngedropnya maksudnya udah sempet gejalanya nggak ada, tapi tiba-tiba aku demam lagi, aku sakit kepala banget, badannya ngilu-ngilu banget gitu. Tipikal khas gejala infeksi virus sih. Gitu. Tapi untuk rasa kayak apa nyium bau itu masih ya, Kak ya? Itu udah enggak. Oh, udah enggak juga. Aku kemarin gejalanya lumayan banyak sih. Itu mulai banyak setelah yang Kakak makan mulai nggak teratur itu ya? Mulai banyak dari hari kedua tuh sebenarnya udah muncul gejala gitu. Dan obat-obatan tadi yang diminum ya, maksudnya kita ngasih obat sama pasien COVID itu tergantung keluhannya. Kemarin karena aku lumayan banyak keluhan, jadi cukup banyak obat yang diminum juga, kayak obat penurun panas, terus vitamin tuh macam-macam. Aku minum vitamin E, minum zinc, vitamin B kompleks, vitamin C, banyak banget, vitamin D, semuanya. iya, semuanya vitamin karena emang buat ningkatin daya tahan tubuh. Tadi kan Kakak bilang setelah hari kedua Kakak isolasi mandiri itu udah mulai timbul gejala kan dari hasil terpapar tadi itu. Nah, untuk gejala sendiri nih Kak, kan ada orang bilang nih ada gejala ringan, aku gejala ringan tanpa gejala, atau yang bilang oh saya gejalanya berat waktu itu. Itu bisa nggak sih Kak? Gimana sih perbedaan spesifikasi gejala-gejala itu tuh Kak? Ada. Jadi untuk gejala ringan itu kemarin juga saya termasuk gejala ringan ya, kayak misalnya demam, terus batuk, pilek, nyeri tenggorokan, pegel-pegel, gejala kayak flu biasa sih. Nah itu gejala ringan, jadi kayak diare juga bisa. Jadi COVID itu sebenarnya gejalanya bisa sih dari A sampai Z, bisa apapun gejalanya. Cuman selama dia nggak menyebabkan masalah yang fatal, itu dikategorikan gejala ringan. Nah untuk yang gejala beratnya ini fatalnya apa? Kalau misalnya ada gejala kayak sakit tenggorokan, batuk, kemudian pilek, tapi disertai misalnya sesak napas berat, dada terasa berat, dada terasa nyeri, atau yang diukur tuh dari saturasi oksigen. Dari saturasi oksigen biasanya kurang dari 90, normalnya itu di atas 95. Itu diukurnya pas kapan Kak? Sebenarnya kita tuh di saat dinyatakan COVID, kalau saya pribadi ya rekomendasi untuk beli pribadi sih alat namanya oximetri. Tapi kalau pasien nggak punya ya, maksudnya kan nggak semua orang bisa beli itu. Jadi mereka cukup lewat rasa subjektif aja. Kayak aku pilek tapi kok rasa dadanya makin berat setiap hari, terus batuk nggak berhenti tiba-tiba habis batuk sesak gitu. Itu segera aja berobat langsung ke UGD atau ke fasilitas puskesmas gitu. Jadi untuk gejala ringan, berat, dan tanpa gejala nih. Nah untuk dari segi itu kan gejalanya Kak. Nah ke penanganannya sendiri nih, dari mulai kayak misalkan ada yang namanya isolasi mandiri, terus sampai yang dibawa ke rumah sakit itu kayak apa sih Kak? Sampai dibawa ke rumah sakit tuh? Kalau yang isolasi mandiri itu dari yang tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi tanpa gejala itu kenapa bisa tahu tadi ya? Karena emang dia ada pernah kontak dengan pasien yang confirm dan dia setelah cek ternyata positif, tapi dia nggak ada bergejala sama sekali sampai isolasi selesai. Nah itu yang dinamakan orang tanpa gejala. Nah yang kedua itu gejala ringan yang tadi disebut ya.
Nah itu gejala ringan, dia isolasi selama 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. 10 hari dari gejala awal ya, 10 hari dari gejala awal ditambah 3 hari bebas gejala. Gitu. Nah untuk yang berat nggak bisa isolasi di rumah karena butuh support oksigen. Kemudian kalau butuh support selain oksigen, nggak cukup oksigen, misalnya butuh alat bantu napas, itu harus di rumah sakit gitu. Itu sampai diinfus berarti ya Kak? Bukan cuma diinfus sih, semuanya pakai alat bantu napas. Itu kalau yang berat banget ya maksudnya. Nggak semua orang bisa jatuh ke fase itu sih, cuman di saat kita ngerasain sesak napas, nah itu butuh support oksigen dan itu cuma ada di rumah sakit kan gitu. Kalau rentang waktunya ini Kak, itu beda-beda apa ya, kayak tergantung orangnya, apa tergantung penyakitnya atau gimana? Kayak misal nih, kayak kemarin kan ada nih salah satu keluarga, dia tuh sampai dirawat kan gara-gara COVID. Nah itu dia baru dinyatakan positif setelah 1 bulan, dinyatakan negatif itu setelah 1 bulan Kak, gitu. Itu lumayan lama kan. Nah itu tergantung apa sih Kak kalau waktu untuk gitu? Aku mau tanya balik dulu ya ke Risa, kemarin keluarganya gejalanya apa? Dia tuh pertama kali tuh mulai nggak bisa nyium bau kan, terus sama dia lidahnya mulai nggak pahit, mulai nggak ngerasa apa-apa, terus sesak juga kayak gitu. Sesaknya tuh sampai mungkin dia pernah asma, jadi kayak sesak gitu kan. Nah itu, dan akhirnya dia tuh harus dirujuk untuk dirawat katanya kayak gitu. Sama kepala sih, pusing banget katanya. Iya. Kalau misalnya ada sesak, kita sih maksudnya kalau dari cerita kita nggak tahu ya, sesaknya itu sesak benar, oksigennya benar-benar turun apa enggak. Kalau ternyata emang butuh dirawat di rumah sakit, ternyata emang gejala berat mungkin ya, maksudnya gejala sedang berat dan butuh support oksigen gitu. Nah itu biasanya 15-20 hari 15-20 hari dari gejala awal itu harus isolasi, ditambah 3 hari bebas gejala. Itu untuk gejala yang sedang ke berat ya? Gejala berat. Nah, saking serunya membahas masalah COVID-19 ini ya Kak, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara Ngelakar Podcast hari ini. Nah untuk menutup Ngelakar Podcast hari ini, saya mau tahu pesan dan pesan Kakak nih untuk orang-orang yang baik dia belum terpapar, jangan sampai terpapar deh ya, dan yang sudah terpapar COVID-19. Apa sih Kak pesan dan pesannya itu dari Kakak? Iya, itu untuk yang belum kena ya, jangan sampai kena, karena kita nggak tahu kita masuk. Kalau kita udah kena, kita bisa masuk ke gejala yang mana, apakah ringan atau berat atau tanpa gejala gitu. Nah itu yang harus dilakuin apa? Kita harus pakai masker, jelas yang pertama pakai masker, prokes ya, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan gitu. Itu penting banget karena kita lengah itu langsung bisa kena kapan aja gitu. Karena dari mana aja ya? Dari mana aja, apalagi sekarang Belitung zona merah. Inget banget Belitung zona merah. Jadi kita juga nggak bisa salah-salahan. Aduh aku kena, jangan-jangan kena ketularan sama dia, enggak, karena emang kita nggak tahu ada di mana-mana kan COVID ini sekarang gitu. Siapa aja bisa tanpa gejala dia bisa menularkan gitu. Makanya kita jangan lengah, harus pakai masker dimanapun, sama teman juga. Ya kita pakai masker gitu, saling mengingatkan lah dengan teman-teman untuk yang belum kena. Nah untuk yang udah dinyatakan positif COVID dan sekarang sedang berjuang nih untuk melawan si virus COVID, semangat selalu, harus positive thinking karena itu penting banget. Jaga supaya nggak stres. Mungkin sehari 2 hari ngerasa denial karena aku kena di mana gitu kan. Aku harus jauh dari keluarga, pasti ada denialnya. Tapi hari berikutnya bangkit, semangat, jangan terpuruk dengan COVID, maksudnya jangan kalah gitu. Kita harus positive vibe pokoknya. Iya benar, gitu harus semangat. Jadi butuh support keluarga juga, support teman-teman juga. Jadi jangan pernah dijauhin
pasien-pasien COVID itu. Malah harus dibantu support biar cepet pulih, cepet sembuh Iya, ya Pak. jelas. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau COVID ini kambuh ya Pak. Maksudnya kayak sudah dinyatakan negatif kemudian positif lagi tuh nggak Bisa menutup kemungkinan. bisa banget. Gitu. Karena itu kan udah ada mutasi ya. Virus ini udah banyak banget mutasinya. Jadi di saat misalnya aku kena jenis virus yang A udah sembuh, terus ada lagi yang virus B nyerang ke aku, kan belum kenalan nih imun aku sama virus yang A, bisa lagi kena gitu. Nah, untuk penutup Ngelakar Podcast hari ini ada jadi ada 5 tips nih, 5 tips menghadapi COVID ya. 5 tips menghadapi COVID-19 dari Kak Galuh. Silakan Kak Galuh. Jadi tips yang pertama itu Risa, kita jangan lengah. Kita pasti nggak mau dong kena COVID. Jadi caranya jangan lengah, tetap patuhi prokes. Itu wajib banget. Yang kedua, kita kalau ada gejala jangan takut untuk periksa. Jangan takut untuk periksa bisa di mana aja. Sekarang banyak kok yang menyediakan swab antigen tuh banyak. Bisa ketemu sama dokter dulu, bisa ketemu sama petugas kesehatan dulu. Kalau emang perlu di swab pasti diarahkan. Itu yang kedua ya, jangan takut periksa. Yang ketiga, kalau udah dinyatakan positif, jangan takut untuk melaporkan diri kalau kita itu positif. Jangan takut dijudge, jangan takut dijauhi, jangan takut merasa dikucilkan gitu, jangan. Karena kita yaitu untuk memutus mata rantai COVID nih harus dengan kesadaran sendiri, kita harus ngelapor. Jadi ngelapornya kemana? Kita harus melaporkan ke dinas kesehatan atau ke fasilitas terdekat, fasilitas kesehatan terdekat maksudnya. Jadi ya kita bilang saya positif, apa yang harus dilakukan gitu. Nanti dipantau sesuai dengan fasilitas kesehatan terdekat. Nah, yang keempat, kita harus hubungin nih teman-teman kita terdekat. Kalau gejalanya ringan atau tanpa gejala ya, yang masih bisa menghubungin, kita hubungin teman-teman terdekat yang pernah ketemu kita 1 minggu ke belakang, siapa aja, dan beri mereka masukan untuk harus periksa gitu. Gitu. Yang keempat, yang kelima, kita ada kesadaran untuk isolasi dan patuh. Itu penting banget untuk menjaga supaya COVID ini nggak tersebar. Itu sih. Iya, karena itu selain menjaga diri sendiri juga menjaga orang sekitar kita ya. Iya, jelas. Dan tetap semangat. Itu yang paling penting juga untuk pikiran kita supaya cepat sehat. Positive vibe terus ya pokoknya. Ya, makasih banyak Kak untuk semua informasinya, pengalamannya. Jadi kayak walaupun saya yang nggak pernah itu, tapi kayak ikut ngerasain juga gitu gimana sih perjuangan para penyintas COVID kemarin waktu dinyatakan positif COVID kayak gitu. Makasih juga buat ilmu-ilmunya, sekaligus kakak dari tenaga kesehatan juga kan ya. Nah, dan semoga bermanfaat juga untuk kawan-kawan belitong.com dalam sesi sharing kita tentang pengalaman penyintas COVID-19. Dan buat teman-teman sendiri, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan pernah lengah terhadap kegiatan-kegiatan di luar, terutama untuk kumpul-kumpul nih, kayak gitu. Kesadaran diri itu sangat penting untuk menjaga kita dan juga orang-orang sekitar kita. Sekian Ngelakar Podcast untuk hari ini, dan nantikan kita di podcast-podcast dengan episode-episode menarik lainnya. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng pada channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @belitung. Salam Belitung.